Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang basic maintenance atau perawatan dasar yang dilakukan pada alat berat. Untuk mengetahui apa saja perawatan dasar yang dilakukan pada alat berat, simak video saya sampai selesai. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Denny Eka Riyadi, mahasiswa Universitas Negeri Malang angkatan 2023. Langsung saja pada pembahasan materi kita yang pertama, yaitu maintenance alat berat. Dalam maintenance alat berat ada yang namanya pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Yang pertama yaitu pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setiap periode waktu yang sudah terjadwal. Waktu yang dimaksud yaitu lamanya alat beroperasi atau jam operasional alat. Contoh dari pemeliharaan preventif sendiri yaitu yang pertama ada pemeliharaan berkala atau periodic maintenance. Di dalam pemeliharaan berkala sendiri ada yang namanya inspeksi berkala. Itu dilakukan dalam interval 10 jam operasi atau yang disebut dengan inspeksi harian, dan interval 50 jam operasi yang disebut dengan inspeksi mingguan. Kemudian ada servis berkala 250 jam pertama yang disebut dengan initial service, kemudian ada periodic service 250 jam, kemudian ada servis berkala 500 jam, kemudian ada servis berkala 1000 jam, kemudian ada servis berkala 2000 jam, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua dari preventif, pemeliharaan preventif yaitu overhaul terjadwal atau schedule overhaul, di mana schedule overhaul sendiri diperuntukkan atau bertujuan untuk mengembalikan performa atau kinerja komponen sesuai dengan standar atau standarisasi. Kemudian contoh yang ketiga dari pemeliharaan preventif yaitu pemeliharaan berdasarkan kondisi, di mana pekerjaan ini dilakukan berdasarkan kondisi alat atau melihat kondisi alat. Kalau tadi sudah menjelaskan tentang pemeliharaan preventif, kemudian saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan korektif. Untuk pemeliharaan korektif ini berbeda dengan pemeliharaan preventif, di mana kegiatan ini meliputi perbaikan alat yang masih bisa diperbaiki, kemudian standarisasi atau penggantian komponen atau breakdown maintenance apabila terdapat kerusakan parah yang mengakibatkan unit tidak layak untuk beroperasi. Jadi contoh dari pemeliharaan kuratif ini yaitu seperti penggantian oli, kemudian penggantian filter oli, kemudian penggantian filter udara yang kotor, kemudian ada penggantian komponen yang rusak seperti ban, rantai, atau roda gigi dan sejenisnya. Jadi perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif sendiri terletak pada pekerjaannya atau job desk-nya. Kalau pemeliharaan preventif itu job desk-nya sudah terstruktur atau sudah terprosedur, disusun sesuai dengan jadwal yang dilakukan, seperti 250 jam, kemudian ada 500 jam, kemudian ada 1000 jam, dan seterusnya. Kalau pemeliharaan korektif ini pekerjaannya berdasarkan komponen-komponen yang sudah waktunya ganti atau sudah perlu diganti. Jadi perbedaannya terletak pada pekerjaan. Kemudian perbedaan yang selanjutnya terletak pada tujuan. Kalau pemeliharaan preventif sendiri itu bertujuan untuk merawat dari komponen-komponen yang ada pada alat berat. Kalau pemeliharaan korektif ini bertujuan untuk pabrikasi atau standarisasi atau penggantian. Jadi
lebih ke ditekankan pada penggantian komponen kalau pemeliharaan korektif. Jadi bertujuan untuk mengembalikan setelan awal atau setelan pabrik dari alat tersebut. Nah, untuk maintenance alat berat ini perlu dilakukan analisa pelumas. Di sini ada yang namanya program analisa pelumas. Tentunya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar untuk mengambil sampel oli untuk program analisa pelumas. Prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oli yaitu yang pertama, lakukan running engine selama sekitar 5 menit lalu matikan. Hal ini untuk memastikan oli bersirkulasi di dalam sistem pelumasan. Dengan menyalakan mesin, oli akan tercampur secara merata sehingga distribusi partikel logam, jelaga, atau kontaminan lain yang ada dalam oli menjadi homogen. Ini penting agar sampel yang diambil mewakili kondisi oli secara keseluruhan. Kemudian prosedur yang kedua yaitu masukkan selang masukkan selang dari vakum pump hingga tenggelam sekitar kurang lebih 5 cm. Pengambilan sampel ini tepat berada di bagian tengah oli, bertujuan untuk menghindari kontaminasi dari endapan di dasar tangki seperti logam atau kotoran berat lainnya, dan juga untuk menghindari pengambilan bagian atas yang memungkinkan mengandung uap atau gelembung. Kemudian prosedur yang selanjutnya yaitu sedot oli hingga volume botol sampling sekitar 80%. Volume 80% ini memberi ruang udara di dalam botol yang penting untuk ekspansi dan pengocokan jika diperlukan. Volume ini juga cukup penting untuk melakukan berbagai jenis pengujian laboratorium dan juga untuk mencegah tumpahan saat di bawah. Kemudian prosedur yang selanjutnya yaitu pastikan tidak menggunakan selang yang sama ketika mengambil sampel oli pada komponen lain. Hal ini menghindari kontaminasi silang di mana sisa-sisa oli dari komponen sebelumnya bisa tercampur dan mempengaruhi hasil analisis sampel dari komponen yang lain. Ini akan menghasilkan data yang tidak akurat dan bisa menyesatkan dalam mendiagnosis oli tentunya. Jadi sudah jelas kenapa kok harus dilakukan secara terprosedur atau sesuai dengan prosedur, yaitu untuk mendapatkan sampel oli yang spesifik dari sistem pelumasan pada alat berat tersebut. Jika tidak dilakukan secara prosedur, maka oli yang didapat atau sampel yang didapat itu tidak spesifik dengan oli yang berada pada dalam mesin tersebut. Pada alat berat terdapat hubungan antara kandungan sulfur yang terdapat pada bahan bakar dengan jadwal penggantian oli engine. Bagaimana kandungan sulfur yang berbeda mempengaruhi interval pemeliharaan dan apa dampak jangka panjangnya? Baik, saya akan jelaskan. Jadi begini. Di awal tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang initial service dan juga service berkala normal. Lalu di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara keduanya. Yang pertama yaitu kegiatan service berkala 250 jam pertama atau initial service. Ini hanya dilakukan satu kali ketika unit masih baru, dalam kondisi baru. Jadi item pekerjaannya ini lebih banyak daripada servis berkala normal. Kenapa? Karena initial service ini bertujuan untuk membuang partikel-partikel atau gram-gram sisa dari gesekan yang cukup besar karena penyesuaian dimensi yang masih baru. Jadi initial service ini ditujukan untuk membuang kotoran atau gram-gram yang dihasilkan dari kondisi spare part yang masih baru. Kemudian kalau kegiatan servis berkala normal 250 jam itu merupakan servis rutin setiap 250 jam. Cakupan pekerjaannya meliputi inspeksi,
itu jelas inspeksi harian tadi, kemudian ada penggantian, kemudian ada penyetelan, perbaikan, dan pengetesan komponen. Jadi keduanya ini merupakan prosedur dari maintenance kendaraan atau alat berat. Tetapi kalau initial service ini hanya dilakukan satu kali ketika unit masih baru. Di dalam maintenance kendaraan alat berat ada yang namanya overhaul terjadwal atau schedule overhaul, dan ada yang namanya condition based maintenance atau perawatan berdasarkan pada kondisi alat berat. Sebenarnya kedua prosedur ini memiliki tujuan yang sama, yaitu standarisasi atau memulihkan kondisi atau mengembalikan performa dari komponen. Cuma bedanya yaitu ketika condition based maintenance atau perawatan berdasarkan kondisi ini hanya dilakukan berdasarkan kondisi atau pemeriksaan sebelumnya. Kalau overhaul terjadwal ini sudah dijadwal, dan antara alat yang satu dengan alat yang lain itu bisa berbeda-beda tergantung dari beberapa faktor, diantaranya kondisi medan kerja yang dilalui dan cara pengoperasian alat serta cara perawatan yang dilakukan. Sebenarnya kedua pendekatan ini saling berhubungan. Overhaul itu hanya dilakukan ketika ada komponen yang bekerja sudah tidak sesuai dengan standar pabrik. Fungsinya yaitu mengembalikan kinerja komponen sesuai standar pabrik, dan pekerjaan ini dilakukan berdasarkan kondisi alat berat. Artinya pekerjaan overhaul ini dilakukan setelah melakukan condition based maintenance atau perawatan berdasarkan kondisi. Untuk keefektifan pendekatan dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu kondisi medan kerja yang dilalui, cara pengoperasian alat, dan cara perawatan yang dilakukan. Perlu tidaknya dilakukan overhaul itu tergantung kondisi alat. Jadi kedua pendekatan ini saling berhubungan. Kita dapat menyimpulkan bahwa alat ini perlu overhaul atau tidak itu dari kondisi pemeriksaan sebelumnya gitu. Kejadian yang sering terjadi pada alat berat yaitu overheat. Lalu apa yang harus dilakukan ketika mesin mengalami overheat? Yang pertama, jangan panik dan jangan langsung mematikan mesin. Posisikan mesin pada idle kalau bisa. Kalau nggak bisa, biarkan engine berputar sampai suhunya atau temperatur engine berangsur-angsur turun. Kemudian ketika temperatur engine sudah turun, baru boleh mematikan mesin. Kenapa kok nggak boleh dimatikan ketika engine masih atau mengalami overheat? Ketika operator mematikan mesin secara tiba-tiba, maka yang rusak itu turbonya, karena perubahan suhu yang drastis pada saat mesin dimatikan secara mendadak dapat menyebabkan kerusakan pada turbo. Jadi begitu. Kondisi yang sering dialami pada alat berat yaitu overheat. Lalu langkah-langkah apa saja yang harus diambil ketika engine mengalami overheat? Yang pertama, jangan panik. Kemudian jangan langsung mematikan mesin, dan juga jangan memaksa mesin untuk jalan ketika engine mengalami overheat. Dan juga jangan disiram menggunakan air, karena perubahan suhu yang drastis hanya akan mengakibatkan kerusakan serius pada mesin. Jadi biarkan mesin terus berputar. Kalau bisa posisikan mesin pada putaran idle. Tunggu sampai temperatur berangsur-angsur turun, atau tunggu sampai temperatur mesin turun. Ketika temperatur engine atau mesin sudah turun, baru bisa dimatikan, atau kemudian bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu.
Bahan bakar yang digunakan pada alat berat itu harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 0,5%. Kandungan sulfur yang rendah ini dianggap aman karena tidak terlalu reaktif dengan komponen mesin atau pelumas, sehingga oli tidak cepat terkontaminasi dan siklus oli terjadi secara wajar. Apabila kandungan sulfur ini yang terkandung dalam bahan bakar jumlahnya 0,5% sampai 1%, maka jadwal penggantian oli engine akan diperpendek menjadi setengah dari penggantian normalnya. Kenapa? Karena sulfur yang terkandung dalam bahan bakar akan terbakar dan membentuk senyawa asam, sehingga dapat menyebabkan oksidasi dan penurunan kualitas oli, kemudian juga menyebabkan korosi pada bagian internal mesin. Sangat tidak direkomendasikan menggunakan bahan bakar yang memiliki kandungan sulfur di atas 1%, karena kandungan sulfur yang sangat tinggi akan mempercepat pembentukan senyawa asam, sehingga akan menyebabkan kerusakan serius pada engine dan juga menyebabkan downtime atau pengurangan umur oli, sehingga ketika sudah terjadi kerusakan pada engine, maka akan menyebabkan biaya yang besar pada saat perbaikan. Nah, pada dunia pertambangan itu alat berat bekerja 24 jam non-stop. Jadi suatu hal yang wajar ketika alat berat mengalami yang namanya overheat. Nah, ketika alat berat mengalami overheat, langkah-langkah apa yang harus dilakukan operator ketika mesinnya atau engine mengalami overheat? Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan operator ketika engine mengalami overheat yaitu yang pertama, jangan panik. Karena ketika panik nanti operator akan mematikan mesin. Nah, ketika operator mematikan mesin itu nanti tentunya akan menyebabkan kerusakan serius pada engine. Kenapa? Karena perubahan suhu yang drastis akan menyebabkan engine mengalami kerusakan. Dan ketika mesin dimatikan, maka sirkulasi pendingin atau coolant yang seharusnya mendinginkan mesin, maka siklusnya akan terhenti. Maka engine akan mengalami bukannya penurunan temperatur, tapi malah perubahan temperatur. Nah, itu akan mengakibatkan engine mengalami kerusakan yang lebih serius. Kedua, jangan memaksa mesin untuk berjalan. Ketika mesin mengalami overheat atau overheating, maka jangan memaksa mesin untuk berjalan. Langkah yang seharusnya dilakukan yaitu membiarkan mesin berbunyi, atau kalau bisa memposisikan putaran mesin pada posisi idle. Nah, ketika posisi idle, tunggu temperatur mesin berangsur-angsur turun atau temperatur mesin normal kembali. Ketika temperatur mesin sudah normal, nah baru bisa dimatikan mesinnya. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada statement yang mengatakan bahwa maintenance yang baik dapat menghemat biaya pengeluaran. Memang benar. Ketika kita melakukan perawatan yang rutin, ketika kita melakukan maintenance yang rutin, kita sama aja dengan menghemat biaya pengeluaran. Kenapa? Ini karena ada hubungannya dengan pemeliharaan preventif yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di mana pemeliharaan preventif ini lebih baik daripada pemeliharaan korektif. Karena ketika kita melakukan pemeliharaan preventif yang baik, rutin, maka sama aja kita dengan memperpanjang umur dari komponen tersebut. Jadi kita tidak perlu melakukan penggantian sebelum waktunya. Jadi saya akan menjelaskan sebuah rancangan sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan program analisis pelumas atau PAP, kemudian program pemeriksaan mesin atau PPM,
kemudian program pemeliharaan undercarriage atau P2U untuk mengoptimalkan kinerja alat berat. Jadi di sini komponen yang terlibat yaitu yang pertama ada sensor, kemudian CMMS atau Computerized Maintenance Management System, kemudian ada dashboard monitoring, kemudian tablet, kemudian database terintegrasi, dan juga kita memanfaatkan teknologi AI atau Analytic Engine. Jadi cara kerjanya sensor dan teknisi akan mengumpulkan data yang didapat dari servis berkala dari alat berat. Kemudian data tersebut disinkronkan ke satu sistem yang namanya CMMS atau Computerized Maintenance Management System. Kemudian sistem ini menganalisis tren kerusakan dan memberikan notifikasi jika terdeteksi adanya kerusakan. Kemudian ada yang namanya rekomendasi tindakan, di mana sistem ini merekomendasikan tindakan seperti servis, penggantian komponen, atau perpanjangan interval servis. Kemudian yang terakhir, sistem ini akan reporting atau dashboard. Manajemen ini dapat melihat status armada, apakah ini layak atau tidak, atau kesehatan alat dan KPI pemeliharaan. Jadi manfaat dari manfaat dari pengembangan yang saya kembangkan ini yaitu mengurangi biaya tak terduga, kemudian memaksimalkan umur alat, dan juga perencanaan suku cadang lebih efisien, juga mengurangi resiko kecelakaan akibat kerusakan teknis. Kemudian dokumentasi ini lengkap dan terarsip untuk keperluan audit internal atau eksternal. Nah, kemudian saya juga akan mengembangkan sebuah checklist digital interaktif untuk pemeliharaan harian atau daily inspection bagi operator dengan minim pengalaman. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tabel di mana operator ini hanya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah yang sudah ada pada tabel. Kemudian nanti operator diminta untuk melakukan checklist, kemudian dimintai keterangan. Seperti hanya pada perintah pertama, yaitu pemeriksaan dan penambahan cairan pendingin, di mana ini nanti operator hanya akan melakukan pemeriksaan dan penambahan cairan pendingin, kemudian dimintai untuk checklist bahwa yang dilakukan ini sudah apa belum. Kemudian nanti dimintai keterangan ketika ditemukan sebuah atau ditemukan trouble. Begitu juga dengan perintah-perintah selanjutnya sampai dengan memposisikan akselerator pada posisi low idling. Nah, ini nanti juga harus dilakukan dengan prosedur. Jadi tidak boleh dilewat-lewati. Nah, kemudian pemeriksaan yang dilakukan pada saat engine on, yaitu yang pertama memeriksa suara mesin normal. Nah, nanti operator juga dimintai keterangan atau dimintai tindakan atau checklist bahwa sudah dilakukan atau belum. Kurang lebihnya begitu. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini, mungkin saya akan mengusulkan digitalisasi pemeliharaan dengan IoT atau Internet of Things, dan juga sistem monitoring real time. Jadi kenapa kok saya mengusulkan hal tersebut? Karena dilihat dari segi perkembangan teknologi, di mana teknologi sekarang ini lebih maju dibandingkan teknologi tahun-tahun yang sebelumnya. Saya mengusulkan ini karena efisiensi maintenance dapat dilakukan secara bukan hanya terjadwal. Ini dapat mengurangi downtime dan biaya perawatan yang tak terduga.
Dan juga dari segi keamanan, sistem ini dapat mengirimkan peringatan dini jika ada potensi kegagalan mekanis. Juga dari pertimbangan segi lingkungan, ini dapat mengurangi risiko kebocoran bahan berbahaya atau oli dan juga BBM karena kerusakan yang terlambat dideteksi. Mungkin sekian video pembahasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.